Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara pidana bagian kedua. 1. Berikut ini merupakan kelemahan dasar pra-peradilan menurut penelitian Komisi Hukum Nasional adalah A. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. B. Tidak semua upaya paksa dapat diuji hakim. C. Hak tersangka, keluarga, atau kuasanya dapat gugur jika perkara pidana telah mulai disidangkan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 2. Di bawah ini yang merupakan isi surat dakwaan adalah A. Motif terdakwa melakukan perbuatan pidana. B. Keterangan mengenai waktu dan tempat di mana perbuatan itu dilakukan. C. Keadaan terdakwa melakukan perbuatan itu. D. Kesimpulan terdakwa bersalah atau tidak. Jawabannya adalah A. Motif terdakwa melakukan perbuatan pidana. 3. Terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan upaya hukum. A. Banding. B. Kasasi. C. Peninjauan kembali. D. Kasasi demi kepentingan hukum. Jawabannya adalah A. Banding. 4. Sidang perkara pra-peradilan dipimpin oleh A. Hakim majelis. B. Hakim anggota. C. Hakim tunggal. D. Panitera pengganti. Jawabannya adalah C. Hakim tunggal. 5. Perubahan surat dakwaan oleh penuntut umum dapat dilakukan 1 kali selambat-lambatnya. A. 2 hari sebelum sidang dimulai. B. 5 hari sebelum sidang dimulai. C. 3 hari sebelum sidang dimulai. D. 7 hari sebelum sidang dimulai. Jawabannya adalah D. 7 hari sebelum sidang dimulai. 6. Setelah surat permohonan pemeriksaan pra-peradilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam buku register perkara peradilan, pada hari itu juga panitera menyampaikan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang pra-peradilan. Hal ini berdasarkan pada pasal A. Pasal 78 ayat 1 KUHP, B. Pasal 78 ayat 2 KUHP, C. Pasal 78 ayat 3 KUHP, D. Pasal 78 ayat 4 KUHP. Jawabannya adalah B. Pasal 78 ayat 2 KUHP. 7. Upaya hukum luar biasa adalah A. Kasasi demi kepentingan hukum. B. Pra-peradilan. C. Peninjauan kembali. D. Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Jawabannya adalah D. Kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. 8. Perkara ditutup demi hukum apabila A. Diputus bebas oleh pengadilan. B. Tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan. C. Terdakwa meninggal dunia. D. Surat dakwaan tidak jelas. Jawabannya adalah C. Terdakwa meninggal dunia. 9. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai here adalah A. Misdriven. B. Perkara sumir. C. Perkara roll. D. Lichte misdriven. Jawabannya adalah C. Perkara 0. 10. Putusan dalam acara tindak pidana ringan ditentukan di dalam pasal A. Pasal 205 ayat 1 KUHP. B. Pasal 205 ayat 2 KUHP. C. Pasal 205 ayat 3 KUHP. D. Pasal 205 ayat 4 KUHP. Jawabannya adalah D. Pasal 205 ayat 4 KUHP. 11. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah A. Penuntut umum atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. B. Panitera atas perintah dari Hakim Ketua yang memeriksa perkara. C. Panitera atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. D. Hakim. Jawabannya adalah D. Hakim. 12. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan 1 atau 2 kali persidangan saja. Hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat, yaitu A. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. B. Sifat perkara sederhana. C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah. D. Pembuktian hukum sederhana. Jawabannya adalah B. Sifat perkara sederhana. 13. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dimuat di dalam ketentuan A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989. B. Here Pasal 178 ayat 1. C. Here Pasal 178 ayat 2. D. Here Pasal 178 ayat 3. Jawabannya adalah B. Here Pasal 178 ayat 1. 14. Hak-hak narapidana dimuat di dalam ketentuan
A. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, B. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, C. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, D. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jawabannya adalah B. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. 15. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi. Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. B. Terdakwa yang sudah meninggal dunia. C. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah suatu pengadilan. D. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jawabannya adalah A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 16. Hakim memutus perkara berdasarkan keyakinan dengan pertimbangan yang rasional adalah salah satu teori pembuktian, yaitu A. Conviction rationale, B. Conviction in time, C. Negative Wedge-Bewich theory, D. Frege-Bewich. Jawabannya adalah A. Conviction rationale. 17. Sistem self-government kepada para narapidana di dalam penjara diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari kalangan narapidana sendiri dalam melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar penjara. Disebut sebagai sistem A. Sistem Stelsel Pennsylvania, B. Sistem Progressive, C. Sistem Auburn, D. Sistem Osborne. Jawabannya adalah D. Sistem Osborne. 18. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum merupakan A. Saksi a charge, B. Saksi a discharge, C. Saksi mahkota, D. Krongeturge. Jawabannya adalah B. Saksi a discharge. 19. Pengawasan oleh hakim terhadap jaksa dan lembaga permasyarakatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal tersebut dinamakan A. Check and balance, B. Observasi, C. Visitasi, D. Pengamatan. Jawabannya adalah D. Pengamatan. 20. Pelaksanaan putusan pengadilan tetap pada jaksa sebagaimana tercantum di dalam KUHP yang diatur di dalam pasal A. Pasal 36 ayat 1, B. Pasal 36 ayat 2, C. Pasal 36 ayat 3, D. Pasal 36 ayat 4. Jawabannya adalah A. Pasal 36 ayat 1. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.